Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan satu pemaparan atau materi perihal strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan pada saat workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional bagi dosen PD. Di dalam satu motivasi belajar, strategi dan motivasi belajar di sini, semua dosen itu perlu mempertimbangkan langkah-langkah apa yang dapat mereka ambil untuk memaksimalkan keterlibatan dan keberhasilan mahasiswa di kelas. Di mana di dalam suatu proses pembelajaran, kita harus memberikan satu motivasi ke mahasiswa supaya pada saat mengikuti perkuliahan dari awal sampai dengan akhir, mereka selalu tertarik. Berbagai hal, diskusi, dan sebagainya, itu yang harus kita sampaikan ke mahasiswa. Bagaimanapun di dalam satu prosesnya, suatu pembelajaran aktif maupun pasif tergantung dari kita seorang dosen. Nah, mereka dapat menciptakan lingkungan kelas yang optimal, yang kondusif untuk belajar, dan penelitian menunjukkan ini paling efektif dicapai melalui perilaku instruksional dan desain kursus. Di setiap tahapan perkuliahan selalu ada hal yang sekiranya perlu kita ajak diskusi. Apakah case studi kasus, apakah di dalam satu keseharian, atau memang hal yang pribadi. Memotivasi mahasiswa memang nggak mudah. Berbagai kendala yang dialami, di situ kita bisa memberikan satu wawasan dan buka pikiran setiap mahasiswa. Di dalam suatu strategi, bagaimana kita bisa memerankan situasi dan kondisi, kita kalau ada diskusi dan sebagainya, kita ajak dia sebagai suatu cerita atau suatu hal di mana saya sebagai peran, kita sebagai tokoh, dan sebagainya. Di situ nanti akan timbul satu diskusi bagaimana mereka bisa mensikapi. Nah, di dalam suatu diskusi kita bisa buat kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar. Kemudian di dalam suatu kelompok tadi ajak mereka untuk berpikir bebas apa yang mereka temukan, apa yang mereka inginkan. Kemudian di dalam suatu pembahasan tadi ada suatu hal yang mereka harus tulis, itu adalah dengan permainan bahasa. Pada saat semua kelompok kecil tadi sudah selesai di dalam satu penyusunan, kemudian kita ajak mereka tuh diskusi atau debat. Apa yang mereka paparkan, disitulah proses di dalam satu pembelajaran. Bagaimana mereka bisa termotivasi supaya mereka bisa memberikan suatu hal yang terbaik buat dirinya sendiri maupun orang yang mendengarkannya. Bagaimana kita bisa meningkatkan suasana kelas supaya di dalam satu proses pembahasan suasana itu positif di dalam satu ruang kelas dan menyenangkan dan memberikan memberikan suatu hal yang efektif, memotivasi untuk belajar. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, apa dalam hal positif dengan setiap mahasiswa, kemudian tunjukkan kepercayaan total pada setiap individu, potensi untuk kemajuan. Nah, di dalam satu hal proses pembelajaran, bagaimana kita memotivasi ke siswa, ke mahasiswa dalam proses belajar ketika mereka berhadapan dengan materi. Selalu ada suatu hal yang memang mereka agak sulit untuk menerima itu semua. Namun berbagai metode yang harus kita sampaikan, apakah kita main game, ya kan?
Apakah kita nonton video terhadap materi yang disampaikan, mungkin dia akan lebih tertarik dengan kondisi itu. Atau nonton kartun yang ada keterkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, ada kalanya kita bisa nyanyi bersama supaya itu lebih cair dan lebih senang. Nah, di dalam satu pembahasan tingkat lokal, internasional, nasional maupun internasional, harus ada namanya suatu target pembahasan bahasa. Apakah kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain gitu, sehingga kita bisa lebih menarik dan peduli. Nah, di sini harus ada suatu pertanyaan atau di dalam satu diskusi tadi ada interaktif, bertanya antara mahasiswa dengan dosen dan sebaliknya dari dosen ke mahasiswa. Apa yang mereka temukan? Apa yang mereka dapat setiap video? Kemudian pengalaman mereka itu seperti apa? Kemudian keingintahuan setiap mahasiswa itu sejauh mana? Kemudian ragukah dengan apa yang mereka sudah kerjakan? Kemudian memberikan perhatian mahasiswa menanggapi dengan penuh minat suatu motivasi kepada dosen yang tampak manusiawi. Jadi kita harus memberikan suatu nilai yang terbaik buat mereka dan bagaimana perhatian kita terhadap mahasiswa supaya mahasiswa itu antusias dan mendapatkan satu energi positif dari dosen sehingga mereka tertarik untuk belajar dan menikmati apa yang dia kerjakan hari itu. Demikian saya sampaikan terhadap strategi pembelajaran dan motivasi belajar di dalam suatu proses belajar mengajar. Kira kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.